kurang tinggi. How's that? Oke, tes sound. Gue gak pakai sabuk lagi nih. Oke. Action. So, jadi 2024 akan segera berakhir. Dan ada beberapa kejadian yang terjadi di negara kita tercinta ini. Dan gue juga udah melakukan beberapa riset, nggak riset juga sih, gue udah menyelam gitu untuk mencari kira-kira problem apa aja yang gue rasa itu ada di Indonesia ini. Dan sebenarnya gue nggak bener-bener riset dengan serius gitu, cuman ya setiap harinya gue selalu merayap di internet untuk mencari tahu tentang keadaan kita ini gitu, baik itu secara negara dan di dunia ini gitu. Dan gue juga aktif untuk belajar tentang mengetahui bagaimana cara kerja dunia ini. Dan karena menurut gue pendidikan itu atau ya ilmu pengetahuan itu literally kita mencari tahu tentang cara kerja dunia lalu kita memanipulasi itu. Kayak manusia di zaman purba, ternyata manusia bisa mengetahui bahwasannya tumbuhan itu tumbuh dari biji-biji dan akhirnya bisa dimanipulasi menjadi perkebunan. Dan literally ilmu pengetahuan itu seperti itulah konsep dasarnya. Dan gue sekarang mau membuat sebuah recap atau review lah tentang bagaimana gue melihat masalah-masalah di Indonesia dari kacamata gue sendiri. Gue sebenarnya bukan siapa-siapa, gue cuman seorang pelajar gitu. Seorang pelajar yang mau belajar. Jadi gue menganggap ini adalah sebuah pelajaran gitu. Karena belajar itu literally kita memahami suatu konsep tertentu, kejadian tertentu atau segala macam lah gitu. Dan gue udah menulis beberapa hal yang menjadi topik yang sangat seru untuk kita bahas kali ini tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia. So langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, so langsung aja. Jadi yang paling pertama yaitu yang menjadi pusat perhatian terbesar gue itu adalah dari masyarakatnya itu sendiri. Sorry kalau tulisan gue jelek. Jadi emang apa yang salah dengan masyarakat kita? Ya kalian tahu sendiri. Jadi di masyarakat ini gue lihat orang-orang terutama yang disebut sebagai netizen gitu. Jadi masyarakat yang aktif di internet. Itu perilakunya sangatlah ya gimana ya? Ya buruk gitu. Karena apa? Karena mereka mudah diprovokasi. Pertama, mereka di sosial media bergelut terus gitu. Jadi bukan bergelut ya katakan. Mereka di sosial medianya itu bertengkar terus hobinya itu. Dan yang jadi pusat perhatian gue dari masalah di masyarakat itu adalah mereka yang anti kritik. Jadi menurut gue anti kritik ini adalah alasan utama gitu kenapa masyarakat kita itu mempunyai banyak kekurangan. Ya kita panggilnya kekurangan gitu. Jadi dari sifat anti kritik ini membuat si masyarakat ini menjadi munafik, lalu menjadi berbuat curang, lalu akhirnya berantem kan, berdebat terus. Dan selain berantem juga ya banyak ya, kalian pasti udah nonton gitu tentang yang membahas tentang masyarakat Indonesia itu kekurangannya apa aja gitu. Dan sampai ada bukunya sendiri gitu yang memang dijelaskan secara historis kalau misalnya manusia Indonesia, kalau misalnya masyarakat di Indonesia itu emang mempunyai sifat-sifat atau keburukannya sendiri gitu, mempunyai kelemahan-kelemahannya. Ada buku yang namanya itu Manusia Indonesia. Di sini dijelaskan tentang sifat-sifat bawaan orang-orang Indonesia yang feodal segala macam lah. Gue sendiri belum baca bukunya, belum baca sampai habis bukunya, dan ini adalah salah satu wishlist buku gue yang pengen gue baca. Dan gue menyadari gue bisa jadi mempunyai sifat-sifat yang seperti ini, mempunyai sifat-sifat yang ya gue berperilaku dengan buruk gitu. Gue sadar gue bisa kayak gitu. Maka yang gue lakukan adalah gue belajar, gue mencoba untuk menyerap kritik dari setiap orang. Gue membuat video-video di Instagram, ada orang-orang yang mengkritik. Ya gue coba serap itu, walaupun biasanya orang-orang yang kritik itu tidak berdasar dan aneh-aneh gitu argumentasinya. Biasanya ya banyaknya itu hate speech doang. Dan ini
sebenarnya cuman 3 ini nggak cukup buat dijelaskan. Mungkin bornya harus pakai yang bor yang segede ini, seluas lapangan bola mungkin ya. Ini nggak cukup segini. Ya di sini gue mengasumsikannya kalian udah tahu gitu masalah-masalah yang ada di masyarakat sosial kita gitu, di society kita gitu. Jadi misalnya ya kita recap lah, di Januari ada keributan apa, sampai sekarang di Desember ada keributan apa aja, begitu banyak kan gitu. Dan gue menganggapnya ini adalah disebabkan karena mereka anti kritik gitu, mereka menutup pikirannya, mereka nggak mau terbuka dengan pikiran-pikiran lain. Dan gue yang gue usahakan untuk diri gue sendiri adalah mencoba untuk menerima kritik, jadi terbuka gitu. Kita harus membiasakan yang namanya dialektika, di mana ini adalah proses pencarian kebenaran gitu, dengan cara saling membantah argumentasi gitu. Ya literally berdebat, tetapi yang benar gitu, enggak yang pakai cacat logika segala macam gitulah. Dan selain itu, alasan kenapa masyarakat anti kritik juga selain karena memang sifat bawaan, karena adanya sosial media. Dimana gue mendapatkan referensi ini dari film dokumenter yang namanya The Social Dilemma. Sosial media itu membuat polarisasi di dalam masyarakat. Jadi tiap masyarakat itu bakal punya dunianya sendiri, punya kebenarannya sendiri, dan mereka tidak saling terkoneksi gitu. Dengan adanya algoritma sosial media, dan algoritma tersebut menyesuaikan dengan preferensi setiap orangnya. Jadi setiap orang mempunyai dunianya sendiri, mempunyai algoritma yang beda-beda, mempunyai kebenaran yang beda-beda, dan mereka saling menganggap bahwasanya kebenaran yang orang lain pikirkan itu adalah kebenaran yang salah. Dan jadi ya udah, masyarakat terpolarisasi gitu. Jadi social interaction bakal berkurang. Mereka punya dunia sendiri gitu. Benar-benar tertutup. Nah, kalian ya gue rekomendasiin kalau misalnya pengen lebih terbuka lagi, tonton film dokumenter di Netflix yang namanya The Social Dilemma. Oke, itu untuk pembahasan pertama tentang masyarakat. Masalah yang kedua, yang sering banget gue mention di Instagram, karena ya gue aktif di Instagram kalau sekarang. Cuman sekarang gue mau mulai aktif lagi di YouTube. Dan yang paling gue sering bahas itu adalah tentang sistem pendidikan. Dimana ini adalah keluh kesah terbesar gue tentang dunia ini gitu. Gue pikir sistem pendidikan sekarang itu sangat tidak efektif, dan itu salah satu pembahasan yang cukup ramai gitu. Salah satu pembahasan yang ramai di Instagram, di akun gue, yaitu tentang sekolah yang tidak efektif karena kita benar-benar membuang waktu gitu. Jadi bayangin tuh, kita sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Setelah itu mungkin yang ikut organisasi ada kegiatan sampai jam 5 gitu. Terus nanti dikasih PR lagi selama di rumah, yang dimana sisa waktu berarti sekitar 4 jam lah di rumah itu. Sekitar 4 jam lagi itu dipakai buat PR. Dan nanti pagi-pagi harus ke sekolah lagi jam 7, siap-siap dari jam 6. Karena remaja itu membutuhkan tidur setidaknya 7 jam, paling kecil lah, yang direkomendasikan oleh ya dari berbagai institusi kesehatan. Paling direkomendasikan itu 7 jam paling minimalnya tidur. Dan baiknya tidur itu kan tidur itu ada cycle-nya setiap 1,5 jam. Ini mungkin yang ideal adalah 7,5 jam. Karena kita di rumah dikasih PR, di rumah itu sisa waktu luang di rumah, terus kita harus tidur lagi secepatnya, karena kalau misalnya kita nggak tidur dengan cukup, ya semua ini sia-sia. Karena kalau misalnya dari The Science of Sleep juga, atau sains tidur, studi tentang tidur, kalau misalnya kita tidak tidur dengan baik, justru apa yang kita pelajari semuanya itu sia-sia, karena proses konsolidasi otak, konsolidasi memori itu terjadi saat kita tidur. Jadi kalau misalnya kita nggak tidur dengan baik, gara-gara belajar, gara-gara ngerjain tugas, itu bakalan lebih buruk lagi gitu, karena percuma, sia-sia yang kita lakukan. Penting tidur itu buat proses pembelajaran. Maka dari sini kita lihat, ini kita seharian itu cuman gini doang gitu. Dan yang gue alami juga dalam sistem pendidikan ini, tidak ada yang dipelajari sama sekali gitu, yang bener-bener penting buat kehidupan, nggak ada gitu. Karena gue udah bilang juga, kalau misalnya ilmu pengetahuan itu literally kita memahami cara kerja dunia, dan memahami bagaimana cara kita memanipulasi kerja dunia tersebut gitu, sehingga bisa menguntungkan untuk kita. Dan sekarang sekolah mengajarkannya
Sekarang kalau misalnya matematika cuma diajarin rumus-rumus doang, kita tidak diajarkan tentang konsep dan esensi dari matematika itu sendiri. Dan akhirnya apa yang kita pelajari gitu, kita buang-buang selama ini, kita seminggu 5 hari kita belajar full day kayak gini lagi. Bener-bener full day ini, 24 jam. Tidur pun terganggu, jadi nggak ada social interaction, berkurang. Karena di sekolah juga cuma istirahat 30 menit, apalagi mereka yang di sekolah cuma berjualan gitu. Itu nggak cukup gitu. Karena gue sendiri jualan sih di sekolah gitu. Dan apa yang dipelajari oleh sistem pendidikan ini tidak ada esensinya. Bahkan yang gue alami juga di sekolah, sering sekali yang namanya jam kos. Karena gurunya nggak mengajar gitu di sekolah. Jadi kenapa gitu? 50% mungkin bisa bilang ya, itu tidak ada pembelajaran di sekolah. Karena gurunya tidak bisa mengajar. Dan dari sistem pendidikan itu juga tidak sesuai dengan yang namanya CP dan ya capaian pembelajaran lah, CP ya kita sebutnya. Sorry kalau misalnya ini ilustrasinya agak aneh. Jadi kan di setiap kurikulum itu ada CP-nya, capaian pembelajaran. Jadi siswa itu harus mencapai kriteria ini segala macam dalam ilmu pengetahuan apa, bidang apa, mata pelajaran apa, harus mencapai ini panjang itu juga. Dan yang gue lihat, kita tidak menuju capaian pembelajaran ini gitu. Kita cuma diberi tugas, simulasi menjadi seorang pekerja. Dan yang gue alami sendiri, kita nggak mendapatkan esensi dari pendidikan. Dan orang-orang pada bilang gitu, ya kalau lu nggak dapat ilmu di sekolah, ya lu cari tahu sendiri. Ya gue melakukan itu, makanya sekarang kenapa gue mengkritik ini, kenapa tidak sekolah saja yang langsung gitu memberikan esensi dari pengetahuan itu, kenapa harus cari sendiri, sedangkan kita tidak diberi waktu untuk belajar sendiri. Dan masih banyak lagi yang bisa dibahas. Yang intinya yang gue keluhkan adalah ini gitu. Dan gue juga sekarang diberi buku oleh seorang guru kreator gitu. Yang dimana buku itu tulisannya sendiri. Ya dari namanya itu Alfian Bahri. Dan itu adalah kritik tentang sistem pendidikan di Indonesia. Dari sudut pandang guru itu sendiri. Dan itu menarik untuk dibahas. Dan nanti pasti gue akan membuat pembahasan ini lebih banyak lagi. Dan gak akan gue sampaikan semua di sini karena nanti kepanjangan, videonya bakal berdurasi 6 jam atau 10 jam gitu. Langsung aja ke pembahasan berikutnya. Adalah tokoh publik. Jadi, kita tahulah kita sekarang hidup di dalam sosial media juga gitu. Bukan hanya secara langsung, kita juga hidup di dunia maya gitu, di mana ya di sosial media ada tokoh-tokoh publik yang menjadi sorotan kita gitu. Yang dimana nanti mereka juga bisa jadi, ya karena mereka tersoroti itu bisa menjadi istilahnya bukan teladan ya, apa ya? Jadi role model gitu dari masyarakatnya itu sendiri. Dan yang gue lihat, tokoh-tokoh publik itu terkadang perilakunya sangat-sangat di luar nalar gitu. Ada yang berantem terus, drama sana sini segala macam. Akhirnya di sosial media yang dibahas apa? Drama-drama, tokoh publik, selebritis segala macam. Dan ini nggak penting gitu. Urusan pribadi dilihat sama jutaan orang. Terus apa esensinya gitu? Ya gue tahu sih ini karena ini memenuhi kebutuhan manusia untuk menikmati manusia Indonesia untuk menikmati ya drama-drama emosional gitu karena mungkin mempunyai kebutuhan tersendiri masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya dilihat dari kacamata yang lebih besar itu, jadi ini sangat buruk dampaknya gitu. Ini dapat merusak mental kita, dapat merusak kecerdasan emosional kita gitu. Ini menandakan kalau misalnya kecerdasan emosional masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Udah mereka mengurusi kehidupan orang lain, mereka nggak mau memperbaiki kehidupannya sendiri, mereka tahu banyak problem di dalam negara ini, tetapi mereka nggak mau berbuat apa-apa, mereka nggak mau belajar. Selain itu, dari tokoh publik juga ada yang membuat konten-konten pembodohan gitu, dan masyarakat malah senang gitu mengonsumsi konten-konten pembodohan tersebut. Seperti yang pernah rame tuh yang tentang yang Katak Bizar tuh, dia jadi tokoh publik. Dia bercerita tentang wah betapa kerennya dia berantem segala macam gitu, dan akhirnya banyak teman-teman gue juga dan masyarakat remaja lainnya yang terbrainwash gitu. Jadinya dia
pengen berantem kayak gitu segala macam, dia pengen menjadi orang yang kuat, dia pengen tawuran itu segala macam, kan tolol gitu. Jadi malah membodohi masyarakat itu sendiri, dari tokoh publiknya tidak memberikan sesuatu yang baik gitu pada masyarakat. Jadi racun lah. Jadi racun di antara masyarakat itu sendiri, di antara society dia menjadi racun. Karena sebenarnya tokoh publik itu memiliki tanggung jawab yang besar gitu. Dia menjadi sorotan publik. Tapi seharusnya kalau misalnya ada tokoh publik yang buruk, itu harusnya menjadi contoh gitu untuk agar masyarakat itu bisa menghindari sifat-sifat yang seperti ini. Tetapi karena masyarakatnya itu sendiri bodoh gitu. Seperti yang dibahas di pembahasan pertama. Jadi menganggapnya juga beda gitu kesininya. Jadi mereka malah ikut-ikutan sama tokoh publik yang mencontohkan hal buruk gitu. Walaupun udah dikasih tahu jangan mengikuti ini. Jangan mengikuti ini, harus ada disclaimer segala macam. Masyarakat tetap mengikuti ini, apalagi mereka remaja yang tidak mengerti apa-apa gitu. Dan kita harus memperbaiki tokoh-tokoh publik itu agar kita agar masyarakat bisa mengikuti contoh-contoh yang baik. Bagaimana caranya memperbaiki tokoh publik? Pertama ya dengan tokoh publik itu sendiri menjadi lebih baik. Dan yang kedua, masyarakat pilihlah tokoh publik yang baik. Jangan milih tokoh publik yang bodoh, yang pembodohan gitu. Sekarang udah lumayan lah banyak muncul tokoh-tokoh publik yang bagus gitu. Dan gue juga salah satunya. Dan gue juga, bukan gue salah satu. Dan gue juga terinspirasi dari berbagai macam tokoh publik itu. Seperti Guru Gembul, Ferry Irwandi, dan Rocky Gerung, dan lain semacamnya. Banyak tokoh publik yang sekarang naik itu adalah tokoh publik yang bagus itu. Dr. Yu Hasan, terus di podcastnya Pak Gita, itu bagus-bagus lah. Membuka pikiran dan mengedukasi gitu, enggak membuat menjadi bodoh gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian mengikuti tokoh publik yang baik, kalian akan naik seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti tokoh publik yang buruk, naiknya turun ke situ. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Gue juga mau menambahkan sedikit untuk masyarakat, kekurangan masyarakat. Ya dimana ini sebenarnya udah beberapa kali di-mention sih. Tapi masyarakat itu juga kelemahannya adalah mengonsumsi hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi dia mengonsumsi konten-konten yang buruk, dia mengonsumsi informasi yang buruk, apalagi dengan adanya sosial media, dia mengonsumsi informasi hoax, dia mengonsumsi informasi yang pembodohan, dan lain sebagainya. Selain mengonsumsi informasi-informasi yang buruk, masyarakat juga mengonsumsi makanan yang buruk. Jadi masyarakat mengonsumsi makanan yang buruk, kenapa gitu? Karena contohnya kayak gula berlebih dan lain sebagainya. Karena kenapa masyarakat mengonsumsi makanan yang buruk? Karena masyarakat tidak paham pengetahuan tentang gizi gitu. Bagaimana mengonsumsi makanan yang baik. Karena pada kenyataannya kita membuang 46 juta ton. 46 juta juta makanan setiap tahunnya. Ini dibuang-buang. Kalau misalnya kita punya pengetahuan untuk bisa mengalokasikan makanan yang terbuang ini untuk bisa digunakan dengan lebih baik gitu, jadi nggak dibuang, setidaknya menjadi pupuk kompos, atau ya mereka yang benar-benar tidak bisa membeli makanan, kenapa gitu? Kenapa malah dibuang 46 juta ton? Kalian bisa cek datanya sendiri di Google. Itu satu, ya, orang-orang tidak tahu cara mengalokasikan ini dengan baik. Dan orang-orang bahkan tidak tahu ini terjadi gitu. Itu salah satu dampak kenapa masyarakat sekarang tertutup. Benar-benar tertutup, tidak mau menerima informasi apapun. Dan tidak mau mencari tahu informasi seperti ini. Dan yang kedua adalah masyarakat tidak tahu bagaimana caranya makan makanan yang bergizi. Mereka tidak tahu tentang, ya rata-rata masyarakat tidak tahu tentang protein, tentang karbohidrat segala macam. Mereka bakal mie pakai nasi, double karbo, pakai kentang pula. Gak ada protein sama sekali. Ada sih, di antara makanan itu juga ada protein, tapi sangat minim gitu. Dan ada juga bayi yang misalnya dikasih susu kental manis gitu. Kan ini berarti masyarakatnya yang masih bodoh, bukan karena masyarakat yang kekurangan makanan, karena dikasih makanan juga dibuang-buang pula. Jadi edukasi itu yang paling penting. Jadi solusi dari masyarakat stunting bukanlah memberikan makanan berlebih, karena pada akhirnya nanti kebuang lagi.
Jadi solusinya adalah memberikan edukasi sebaik-baiknya pada masyarakat. Dan selanjutnya kita membahas tentang ekonomi. Kita tahu masyarakat sekarang dilanda oleh ekonomi yang agak bobrok gitu. Jadi segala sesuatu sekarang semakin mahal, inflasi terjadi gitu, segala sesuatu semakin mahal, apalagi ketika pajak PPN 12% itu terjadi. Habis itu gaji orang-orang juga tidak meningkat. Dan daya beli masyarakat merendah yang katanya ini bisa membuat krisis ekonomi di Indonesia. Dan ya ketika gue melihat ini kenyataannya di kota gue, di kota Kuningan, itu memang daya beli masyarakat sangat rendah. Orang-orang yang punya usaha juga, orang-orang yang punya usaha ya, contoh nih, orang ini adalah usaha gitu. Itu tidak ada pembelinya karena orang-orang pada gak punya duit, daya beli masyarakat rendah, akhirnya harganya harus diturunin, jadi deflasi. Tapi pajak naik, daya beli masyarakat rendah. Dan ya gue masih belum begitu paham tentang ekonomi sih, tapi kalian bisa lihat sendirilah keadaannya. Kalian bisa lihat di lapangan banyak orang-orang yang jualan itu. Kalau misalnya di kota Kuningan itu kan banyak tuh penjual-penjual kaki lima. Mereka kesulitan mencari uang karena pembelinya juga jarang. Dan penjual pedagang kaki lima juga ada banyak banget, apalagi di Tamkotnya gitu. Kalian lihat aja, ada banyak banget. Tapi pembelinya sangat sedikit. Alhasil nanti mereka juga ya keuangannya akan turun. Dan dari masyarakat keuangannya turun. Terus katanya ekonomi meningkat. Meningkat buat siapa? Jadi kita sedang dilanda krisis itu. Dan dari sini masyarakat juga tidak produktif. Makanya sekarang banyak pengangguran. Pengangguran ada 10 juta. Itu juga salah satu indikasi bahwa ekonomi kita akan menghadapi sebuah krisis gitu. Kita membuat sebuah analogi nih. Konsep ekonomi. Yang gue tahu ya, kan peredaran uang gitu. Ada ya salah satu konsep dalam ekonomi itu adalah peredaran uang dalam suatu negara. Jadi misalnya di suatu negara nih, di Indonesia, peredaran uangnya itu 2000 triliun. Misalkan ya, gue nggak melihat data ini mah contoh ya. Nah, uang ini akan tetap segini aja gitu. Jadi kalau misalnya ada proses transaksi segala macam gitu, uangnya tetap segini gitu. Nggak bakal berkurang, nggak bakal bertambah. Jadi 2000 triliun misalnya dibagi menjadi contoh ya. Contoh lagi, 4 orang misalnya. Ya 4 orang ini 500 triliun, 500 triliun, 500 triliun. Duh capek nulis gini ya. Dan 500 triliun. Masing-masing. Kalau misalnya ada proses transaksi di mana ini menjual barang sesuatu 100 triliun terhadap ini gitu, berarti dia jadi 600, ini jadi 400. Udah gitu doang, uangnya mah bakal tetap segini. Dan ketika semakin banyak orang yang miskin, berarti ada orang yang lebih kaya. Dan kita tidak tahu gitu, siapa yang menjadi lebih kaya dan segala macam. Gue belum begitu paham sih konsep ekonomi secara lebih luas. Tetapi gue cukup paham kalau misalnya kita itu akan menuju sebuah krisis. Mungkin kalian bisa menambahkan lah, bisa koreksi dan segala macam, kritik lah. Soalnya ini argumentasi gue juga kurang berdasar gitu. Tetapi mungkin ya bisa mulai memberikan gambaran gitu tentang ini. Kita bisa memulai diskusi gitu, menginisiasi sebuah diskusi tentang ini. Agar kita nggak diskusinya itu perihal hal-hal bodoh terus gitu. Contohnya kayak pertengkaran antar selebriti gitu. Drama segala macam. Kita nggak main game terus, kita nggak kita bisa diskusi agar kita bisa mencapai sebuah solusi. Biasakan ya dialektika gitu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang lagi-lagi tentang masyarakat lagi, tapi ini adalah bagian lainnya, yaitu adalah tentang parenting. Ini mencakup 2 hal, yaitu tentang pendidikan dan kemasyarakatan. Orang tua di Indonesia itu tidak memahami tentang parenting ini. Dan kenapa begitu? Karena tidak ada institusi ataupun apapun itu segala macam yang mengajarkan tentang parenting. Jadi ya mungkin kalau misalnya orang tuanya ada yang nyadar tentang pentingnya parenting, ya mereka bakal bisa lah mempelajarinya. Misalnya ada dari buku-buku, ada dari sumber di internet juga, mungkin cukup bagus. Nanya ke AI, ya setidaknya bisa membantu itu juga. Tapi itu kalau misalnya hanya untuk mereka yang sudah sadar, karena pada kenyataannya banyak yang belum sadar, bahkan orang-orang di sekitar gue juga. Dan ini adalah efek domino gitu.
Jadi ini bukan hal kecil gitu. Ketika kita orang tua di Indonesia tidak memahami parenting, nanti anak-anaknya tidak akan terdidik dengan baik. Selain karena anak-anaknya tidak terdidik dengan baik, nanti diberi gizinya juga tidak baik gitu kalau misalnya tidak memahami ilmu parenting gitu. Karena mungkin dalam ilmu parenting juga ada tentang bagaimana memberikan gizi yang baik untuk anak gitu. Sehingga ya anak-anaknya pada stunting gitu. Jadi stunting bukan hanya masalah kekurangan makanan, kekurangan otak gitu, kekurangan ilmu pengetahuan, pendidikan. Karena harusnya setidaknya parenting juga diajarkan sedikit-sedikit di sekolah, di SMA gitu, tentang parenting. Karena ini sangat begitu penting, ilmu parenting sangat penting. Dan gue juga membaca buku tentang emotional intelligence, dan emotional intelligence itu dikembangkan saat kita masih kecil gitu. Sedangkan kalau misalnya udah gede, ya masih bisa dikembangkan, tetapi ini di shape-nya lebih mudah lagi ketika saat kecil gitu. Jadi ketika anak-anak ini mempunyai kecerdasan emosional yang rendah dan juga dia tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang rendah, ya itu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang rendah, lalu dia, ya kan orang tua di Indonesia, kalau kalian bahas video-videonya, contohnya yang gue lihat itu ya dari Guru Gembul, orang tua di Indonesia itu mengekang kebebasan anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu tidak terbiasa untuk berpikir sendiri, tidak terbiasa untuk berargumentasi. Makanya di kelas ketika ditanya sama guru segala macam, gak mau ngacung gitu karena takut salah. Ya, yang salah satu dampak dari parenting buruk di Indonesia itu adalah anak-anaknya takut salah, takut berargumentasi, takut ngomong. Tapi kalau misalnya di sosial media mereka gak berhenti-berhenti ngomong, kan aneh juga ya gitu. Jadi kalau misalnya secara langsung dia gak bisa berargumentasi dengan baik segala macam gitu. Tetapi kalau misalnya udah masuk sosial media, wah caci maki itu sangat terjadi di mana-mana gitu. Benar-benar tersebar lah. Dan ini juga anak-anak kayak gini juga salah satu dampak dari pendidikan juga sih sebenarnya. Parenting dan pendidikan itu harus saling bekerja sama gitu. Jadi pendidikan itu harus saling bekerja sama dari keluarga, dari masyarakat segala macam. Seperti yang gue baca dari ya awal-awal di buku tentang andai aku jadi menteri pendidikan. Ya, memang pendidikan harus dari segala aspek gitu. Agar mengembangkan anak-anak yang terdidik dan berintelektual. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Mulai dari hal-hal kecil dan mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Bisa memperbaiki ekonomi dengan dirinya sendiri, bisa menjadi lebih produktif. Mungkin udahlah, gue juga gak cukup jago dalam parenting ya. Gue yang harusnya dididik dengan parenting. Oke, kita ke pembahasan yang selanjutnya lagi. Yaitu adalah tentang kriminalitas. Kriminalitas di Indonesia itu cukup buruk gitu, dimana pasti di setiap daerah selalu ada kejadian-kejadian kriminal gitu, kayak ya contohnya yang maling dan segala macam. Dan itu gue anggap jadi ada dua hal lah, kita bagi secara simpel aja gitu. Jadi ada yang gara-gara tekanan finansial dan juga ada yang gara-gara emosional. Nah biasanya kalau finansial ya misalnya ada orang-orang yang maling motor dan segala macam, dan itu alasan besarnya ya kita udah tahu lah. Jadi kenapa mereka bisa melakukan tindakan kriminalitas itu karena mereka mempunyai keadaan finansial yang darurat gitu. Tekanan finansial yang membuatnya dia menjadi seperti itu. Terkadang ada orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai niatan tersebut, tapi karena tekanan finansial dia kalau gak melakukan itu gak bisa makan. Karena yang dia pikirkan satu-satunya cara hanya dengan melakukan hal yang seperti itu. Kalau enggak, ngemis. Jadi ya kita juga harus memberikan pemahaman dan pendidikan gitu dalam finansial ini. Jadi biar tidak ada orang-orang yang berpikir kalau misalnya satu-satunya cara untuk menghadapi tekanan finansial adalah dengan melakukan kriminalitas atau minta-minta gitu. Gimana caranya ya? Ini sih, tiap orangnya harus tahu dulu tentang perannya dalam masyarakat, tentang apa yang dia minati dan segala macam, dan ini harusnya diajarkan di sekolah gitu biar mereka bisa paham gitu. Jadi ini salah satu tanggung jawab sekolah juga, harusnya bisa membuat orang yang tadinya harusnya bisa membuat dan mengubah persepsi bahwasanya melakukan tindakan kriminalitas bukan satu-satunya cara agar menghadapi tekanan finansial.
sekolah dan parenting juga pada akhirnya balik lagi lah. Jadi setiap masalah di sini itu saling terinterkoneksi sebenarnya. Jadi setiap hal itu saling menyambung. Jadi dari kriminalitas itu akan mendukung tentang parenting. Jadi dari parenting yang buruk akan berhubungan dengan kriminalitas yang meningkat. Kriminalitas yang meningkat meningkatkan tentang ekonomi yang semakin bobrok segala macam, masyarakat yang semakin terpecah belah dan segala macam, masyarakat yang semakin buruk, dan akhirnya dari masyarakat yang semakin buruk ini ekonomi semakin buruk, dari ekonomi semakin buruk sekolah menjadi semakin. Ini saling terinterkoneksi lah. Kalian harus bisa connecting the dot, dan gue gak bisa berpikir secara cepat untuk connecting the dotnya gitu. Gue butuh waktu yang lama. So jadi ini dari tekanan finansial. Yang kedua adalah emosional. Ini adalah tentang kecerdasan emosional, karena masyarakat di Indonesia itu kecerdasan emosional sangat rendah. Karena apa? Karena di sekolah tidak diajarkan tentang kecerdasan emosional yang baik, cuma dicekoki oleh tugas-tugas dan juga rumus-rumus segala macam gitu. Dan pada akhirnya ya anak-anak juga, oh ya dari pendidikan juga itu orang-orangnya, remaja-remajanya, pelajar-pelajarnya itu malah melakukan tindakan kecurangan itu kayak menyontek dan segala macam. Dan ini juga membuktikan kalau misalnya dalam pendidikan kita itu, sistem pendidikan kita itu sangat bobrok gitu. Dan kita balik lagi ke pembahasan alasan kriminalitas terjadi. Dari emosional, ini berarti kecerdasan emosionalnya rendah karena parenting dan juga sekolah yang tidak mendidik dengan baik. Jadi ya dari sini misalnya ada perilaku bullying dan semacamnya, itu adalah salah satu akibat dari kecerdasan emosional yang rendah gitu. Kalau dari pandangan gue, kriminalitas dapat dikurangi dengan apa? Dengan pendidikan yang baik. Dari pendidikan yang baik, ini akan segera hilang. Dan salah satu dari dampak kecerdasan emosional juga banyak gitu. Banyak yang perilaku dari sini. Apalagi yang sekarang sering terjadi dan banyak disuarakan oleh perempuan itu ya, pelecehan seksual kepada perempuan itu kan banyak sekali. Dan kenapa agak susah untuk dinaikkan karena ya suara perempuan lebih tidak didengar oleh masyarakat segala macam itulah. Dan sebenarnya ini adalah masalah yang cukup buruk lah gitu. Dan jadinya antara perempuan dan laki-laki ini saling membenci gitu. Ya jadi terpolarisasi lah. Dan mereka akhirnya berargumentasi satu sama lain, tidak menyukai satu sama lain. Padahal ya harusnya ya perempuan dan laki-laki ya saling bersatu gitu. Dan ini bisa jadi ada orang yang melihat tentang kriminalitas orang lain yang melakukan pelecehan seksual, jadinya orang ini sudah tidak percaya lagi dengan lawan jenis dan segala macam. Akhirnya ya ini menciptakan masalah-masalah yang lebih kecil lagi gitu. Jadi dari masalah ini menyebabkan ada suatu hubungan orang atau hubungan manusia yang tadinya harusnya baik dengan lawan jenisnya malah menjadi buruk gitu. Jadi dari perilaku kriminalitas juga akan mengubah persepsi masyarakat dan memperburuk masyarakat. Itulah saling berinterkoneksi gitu. So kita ke pembahasan selanjutnya masih tentang kriminal. Ini adalah kriminal yang dilakukan oleh masyarakat kecil gitu. Ya bukan masyarakat yang apa sih? Ya ini dilakukan oleh individu atau segala macam. Tapi kita bahas tentang kriminalitas yang lebih besar dan ini lebih mengerikan juga guys. Yaitu adalah mafia. Mafia. Sebenarnya pergerakan mafia itu di Indonesia menurut gue ya, di pandangan gue itu cukup luas. Pergerakan mereka cukup besar gitu. Narkoba masih banyak kalau kalian tahu gitu ya. Jangan menutup diri dan melihat kalau misalnya dunia ini baik-baik saja. Jangan terlalu terpaku dengan kebenaran sendiri gitu. Lihatlah dunia luar, sekali-kali lihat keluar. Narkoba masih banyak. Apalagi yang sekarang lagi rame, judi online, itu juga adalah salah satu bentuk mafia. Kenapa disebut mafia? Gue mendefinisikan mafia itu sebagai suatu kejahatan yang terorganisir gitu. Jadi ada organisasinya gitu segala macam lah. Terstruktur, membentuk jaringan yang lebih luas. Dan menurut gue ya judi online membentuk jaringan yang luas gitu. Jadi mungkin ada yang kerjasama sama pemerintahan dan segala macam. Dan ini sangatlah buruk lah. Kalian tahu dampak dari judi online? Negara kerugiannya itu sampai berapa ratus triliun gitu lah. Ya intinya lebih dari 200 triliun. Dan itu dalam 1 tahun ya. Jadi
kita kehilangan banyak uang dari sini juga. Kita kehilangan uang dari judi online juga dan dari narkoba juga. Itu memberikan dampak yang sangat buruk, di mana sampai ada pelajar-pelajar yang menggunakan narkoba seperti ini. Jadi kehidupan pelajar itu, kehidupan seseorang hancur gara-gara kegiatan seperti ini. Di mana mungkin ada seseorang yang tadinya kalau misalnya tidak terkena narkoba akan menjadi sosok yang sangat baik di masa depannya. Tapi gara-gara ada satu momen, narkoba mengubah segalanya. Butterfly effect gitu. Jadi kita juga harus melakukan hal yang sebaliknya gitu. Untuk melawan mafia-mafia ini ya, selain narkoba judi online ya, kalian tau lah di pemerintahan mungkin ya, kita nggak tahu lah. Gue cuma ngasal ya, mungkin ya. Kan ini bisa diselidiki lebih lanjut ya, di pemerintahan, terus di kayak perusahaan-perusahaan sawit atau tambang segala macam ya, yang sering dibahas juga oleh orang-orang. Dan menurut gue cara melawan ini adalah dengan kita juga melakukan hal yang mereka lakukan. Bukan berarti kita melakukan tindakan buruknya, tetapi kita juga membentuk jaringan yang besar juga dalam melawannya gitu. Jadi kita jangan melawan sendiri-sendirian gitu, jangan terpolarisasi, tapi kita harus bersatu. Persatuan Indonesia. Jadi kita bersatu melawannya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara nanti orang-orang yang mau melakukan pencerahan atau segala macam gitulah, mau mendidik lah istilahnya, itu jangan terpisah-pisah, harus saling bersatu gitu, harus saling bersatu. Misalnya Ferry Irwandi sama Deddy Corbuzier harus saling bersatu, sama Guru Gumul saling bersatu segala macam. Dan gue denger juga mereka sedang membangun asosiasi content creator, dan kayaknya ini bakal keren nih, kita ikuti aja terus mereka lah. Jadi kita membentuk jaringan seperti mereka yang terorganisir, karena mereka ini kan sangat terorganisir dan mungkin malah lebih terorganisir daripada suatu pemerintahan itu sendiri. Dan cara melawannya ya, kita tidak bisa, kita yang tidak terorganisir, kita yang terpolarisasi melawan ini ya, kita melawan sesuatu yang lebih besar. Tapi ketika kita bisa bersatu dan membuat jaringan yang luas dan lebih terorganisir juga, kita bisa melawannya. Dan kalau menurut gue ya, yang paling mudah kita lakukan adalah mendidik diri sendiri gitu. Jadi biar kita terhindar dulu dari mereka, jadi kita tidak mendukung mereka. Bayangin kalau misalnya setiap orang terdidik gitu, tidak ada yang menggunakan ini, nanti ini akan mati sendiri, mati dengan sendirinya. Jadi ya solusinya ada di kita sendiri sih, karena kita itu adalah engine-nya, kita adalah gear-gearnya, kita adalah mesinnya, kita yang menjalankan hal tersebut pada kenyataannya, masyarakat itu. Karena masyarakat sebagai konsumennya. Jadi ya kita coba perbaiki masyarakatnya aja, udah, kita gak usah ini sama mereka. Fokus aja ke diri sendiri dan di masyarakat, memperbaiki di masyarakatnya gitu. Pasti, sorry ya gue ngomong agak belibet. Dan dari situ juga menyebabkan masalah yang cukup besar juga. Bukan cuma bagi kita sendiri, bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Yaitu adalah kerusakan alam. Kan Kalimantan itu disebut sebagai paru-paru dunia. Dan sekarang kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di sana gitu. Dan ada media-media yang menyatakan bahwasannya ada terjadinya kerusakan alam di sana, di Kalimantan. Apalagi sekarang kita membahas problematika yang lebih besar juga yang terjadi di Papua. Mungkin kalian belum tahu gitu apa yang sedang terjadi di Papua, tapi ini adalah krisis, terjadi hal buruk yang terjadi di sini. Dan orang-orang tidak mengetahuinya. Bahkan gue juga nggak begitu ngerti apa yang terjadi di Papua ini. Tetapi media-media menyatakan di Papua itu sedang terjadi krisis yang begitu besar gitu. Bahkan waktu itu kan sempat ada All Eyes on Papua, tetapi dengan mudahnya ya dilakukan lagi pengalihan isu karena ya sosial media itu mudah dikendalikan sebenarnya. Ya balik lagi, kalian tonton The Social Dilemma, itu sangat bagus. Dan sekarang Papua sedang mengalami krisis yang kita sendiri tidak tahu. Dan kalau misalnya Papua terancam ya Indonesia terancam, ini adalah bagian dari Indonesia. Kalian cari tahu sendirilah, gue juga bakal mencari tahu tentang ini. Nanti mungkin bakal bahas lagi di video selanjutnya. Dan kerusakan alam ini juga terjadi di Papua. Selain itu di Kalimantan juga terjadi seiring dengan masalah-masalah tambang gitu, segala macam pertambangan. Dan ya kerusakan alam, gue nggak begitu tahu sih solusi yang bisa kita lakukan apa. Yang jelas ya, gue selalu memberikan solusi dari setiap masalah
untuk ya kita memperbaiki diri kita sendiri dengan mendidik diri kita sendiri. Jadi kenapa bisa begitu? Skenario-nya begini. Jadi kalau misalnya masyarakat bisa terdidik nih, kita sendiri bisa terdidik. Selain kita menguasai ilmu pengetahuan, kita juga kan memahami tentang kecerdasan emosional segala macam. Kita juga mempelajari tentang literasi digital gitu. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran di dalam media sosial, di dalam dunia internet. Dan kita akan mengetahui fakta-fakta dari berbagai macam gitu. Karena sekarang yang gue lihat masyarakat itu memahami atau memahami suatu kejadian itu dengan misinformasi. Karena adanya buzzer-buzzer, adanya sosial media, tokoh-tokoh yang pembodohan dan segala macam yang disebabkan karena masyarakat yang tidak terdidik dan mempunyai literasi yang rendah, literasi digital yang rendah. Dan ya kalau misalnya kita bisa lebih terdidik, kita bisa lebih memahami masalah-masalah ini apa dan kita bisa membuat solusi bersama. Ya, memang terlalu sulit lah untuk dipahami masalah-masalah di sini. Dan selanjutnya yang kita ketahui juga adalah tentang, ini agak cukup sensitif, tapi sebenarnya kita udah mulai terbuka lah. Jadi ada banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk keuntungan pribadinya sendiri gitu. Jadi kayak dia jual, ya sekarang kita tahu lah ya orang yang jual agama gitu. Jadi kita harus beragama dengan baik gitu, jangan sampai kita tersesat. Karena Islam yang sesungguhnya ya, kalau gue lihat di masa lalu itu sangat bagus gitu di zaman Nabi dan juga di zaman di mana Islam itu beriringan dengan ilmu pengetahuan gitu, kayak Ibnu Sina dan segala macam. Kan banyak juga ilmuwan-ilmuwan dari Islam yang merubah dunia gitu, dari sisi medis atau kesehatan, dari sisi matematika dan astronomi. Itu dulunya adalah umat muslim, kita harus mengikutinya gitu. Dan bahkan kalau misalnya gue lihat ke masa lalu lagi gitu, gue lihat sejarah ya, mohon maaf kalau salah, Islam itu adalah ya agama pertama gitu yang beriringan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya mari kita kembalikan era kejayaan Islam gitu yang beriringan dengan ilmu pengetahuan. Dan kita juga sebenarnya sekarang sedang menikmati hasil-hasil dari ilmu pengetahuan yang diproduksi atau ya yang ditemukan oleh orang-orang non-muslim gitu. Jadi buat orang Islam, ayolah kita jayakan kembali era keemasan Islam, era kejayaan Islam. Dan selanjutnya yang terakhir, sebenarnya masih banyak sih di luar ini, tapi yang mau gue bahas doang gitu adalah tentang sampah. Tentang sampah. Satu hal yang gue sadari tentang ini adalah mau kita buang sampah kepada tempatnya pun, akhirnya sampah itu tidak akan terbuang pada tempatnya. Kenapa begitu? Karena contoh, gue nggak bahas daerah-daerah yang cukup maju ya, nggak bahas tentang Jakarta dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita buang sampah, walaupun ke tempatnya gitu, misalnya di rumah kita buang sampah di tempatnya, nah nanti dari tempat sampah itu mau dikemanain? Di tempat sampah yang lain, yang ada di pinggir jalan gitu. Biasanya gitu, yang ada di pinggir jalan. Atau malah ke sungai, kan itu parah banget itu. Nah, habis disimpan ke tempatnya itu dikemanain lagi sampahnya? Apakah akan diolah? Apakah akan ada di bagaimana segala macam? Ya, biasanya solusinya pembakaran gitu. Kan ini malah merusak lingkungan juga pada akhirnya. Dan selain itu, yang gue tahu juga ada tumpukan-tumpukan sampah gitu. Misalnya di daerah Bekasi gitu. Yang gue tahu ada tumpukan sampah apa gitu segala macam. Dan ada tumpukan sampah banyak di mana-mana lah. Ada TPS, tempat pembuangan sampah. Itu sampah itu cuma ditumpuk-tumpuk doang men gitu. Jadi kalau misalnya kita buang sampah kepada tempatnya pun, pada akhirnya mah disimpan pada tempat sampah yang tetap akan merusak lingkungan gitu. Tidak terjadi pengolahan, apalagi ketika sampah itu ada sampah organiknya, di mana sampah organik akan menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Dan ketika tercampur dengan ini, seperti di kejadian tahun 2005 di mana gitu ya, Cimahi atau apa gitu ya, sampai ada meledak gitu sampahnya ini karena udah terkumpul gas metannya meledak. Dan ini nggak ledakan biasa men, sampai membunuh 157 orang.
Tuh banyak banget, bayangin seberapa besarnya ledakan ini sampai menimbun rumah-rumah warga. Ya bayangin aja gitu, lu lagi di rumah, tiba-tiba ada tumpukan sampah kayak tsunami sampah. Itu kan kotor, bau, banyak lagi sampai menghimbun kita. Kita menghirup entah zat apa yang kita hirup dan segala macam. Dan ini salah satu kejadian sangat buruk. Coba kalian bayangin sendiri. Dan itu terjadi karena sampah organik menyatu dengan sampah anorganik. Dan kita juga kalau misalnya di rumah membuang sampah nih, membagi sampah organik, anorganik, terus dikemenain gitu. Dan maka dari itu kalau misalnya solusi dari gue ya, kita meningkatkan ilmu pengetahuan, kita meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Jadi gue juga mendukung lah kalau misalnya ada proyek-proyek di sekolah yang dimana kita itu belajar untuk pengelolaan sampah, belajar untuk mengelola sampah organik, misalnya menjadi pupuk atau menjadi buat ternak maggot gitu kan segala macam. Itu kan sampah organik bisa lebih menguntungkan lagi, pada akhirnya kan sampah hilang, kita juga dapat duit. Dan dari sampah anorganik bisa dibuat jadi ya segala macam, ada yang jadi bensin, ada yang jadi eco-brick dan banyak lah. Dulu di sekolah gue ada proyek kayak gitu, tapi sekarang sudah jarang sekali. Entah kenapa gitu, padahal itu program yang cukup bagus gitu. Dan cuma dilakuin sekali gitu waktu gue kelas 10, sekarang udah enggak lagi. Dan ya, kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ini gitu. Sudah banyak sih media-media yang membahas tentang pengelolaan sampah segala macam gitu. Edukasi tentang ini. Yang jelas di sini gue pengen membuka pandangan kalian tentang masalah-masalah ini. Jadi kalian bisa sadar lah di Indonesia ini ada banyak masalah yang terjadi. Ada ya kalian agar kalian nantinya kedepannya bisa mulai mengikuti media-media yang misalnya tentang pengelolaan sampah. Kalian mengikuti media-media yang suka membuat film dokumenter juga kayak misalnya Watchdog gitu. Kalian juga mengikuti tokoh publik yang lebih baik. Jadi di sini gue nggak akan memberikan solusi yang cukup besar. Gue nggak akan memberikan apa-apa, tapi untuk menginisiasi di otak kalian itu mulai muncul kesadaran-kesadaran gitu, kesadaran-kesadaran kecil, neuron kesadaran gitu. Merinding disco kalau misalnya kita diem doang, nanti lama-kelamaan kita mati sendiri gitu. Karena masalah-masalah ini ya snowball effect gitu. Akan semakin besar dan semakin besar. Selain itu ya domino effect yang gue suka ngomongin gitu. Jadi beruntun dan kita harus mulai sadar lah. Dan hal besarnya lagi, ya, tahukah kalian bahwasanya semua yang gue bahas ini hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar. Masalah-masalah tadi yang kita bahas itu hanyalah permukaan-permukaannya yang dapat dilihat oleh masyarakat dan mudah untuk diakses gitu dilihat. Kita nggak tahu lebih dalamnya lagi masalah-masalahnya seperti apa. Kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di Kalimantan, apa yang benar-benar terjadi di Papua, apa yang benar-benar terjadi dengan sampah kita, apa yang benar-benar terjadi dalam pendidikan kita, pendidikan seharusnya seperti apa, seberapa besar masalah-masalah ini. Dan ada masalah-masalah lain yang tidak kita ketahui, mungkin ya dalam politik segala macam. Kita lihat masalah di sini aja udah ngeri banget. Apalagi di sini. Gue nggak bisa ngasih tahu karena gue belum tahu juga. Gue sedang menyelam di sini. Mulai mencari tahu, dan caranya agar kalian bisa menyelam di sini adalah dengan mempunyai kesadaran, terus kalian berbekal ilmu pengetahuan juga agar kita bisa melihat masalah sebenarnya seperti apa. Ini kita tadi cuma bahas permukaan aja nih. Kita udah tahu dalamnya seperti apa. So, kalau kalian mau tiap harinya diem wae gitu, cuman main sosmed, main game, coba pikir 2 kali lah. Kita sedang menghadapi suatu masalah yang begitu besar. Dan kalian mau diem aja. Kalian gak mau belajar, kalian gak mau untuk mengembangkan diri kalian. Ya, kalian akan mati dengan sendirinya gitu. Ya secara metafora. Dan masalah ini semakin harinya akan berkembang semakin besar. Ya gue harap dari video ini kalian bisa mulai memunculkan kesadaran itu dan
kita bisa mulai mencari tahu bersama-sama. Kita bisa memulai untuk membangun jaringan yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ada banyak media yang sedang berusaha untuk menyelam, ada banyak media yang berusaha untuk menyelesaikan masalah di sini, tapi mereka tidak didengar begitu banyak oleh masyarakat karena masyarakat fokus sama sesuatu yang nggak penting gitu, misalnya drama antar selebriti, fokus main game terus, percintaan dan lain sebagainya. Marilah kita coba membangun kesadaran. Dan gue juga di sini nggak diem aja. Oke. Jadi sekarang gue sedang berusaha untuk membangun gerakan revolusi pelajar. Jadi apa itu gerakan revolusi pelajar? Ya, as simple, meningkatkan minat remaja terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Kita dengan cara apa? Dengan cara kita memperlihatkan apa yang kita lakukan, orang-orang yang sudah sadar lakukan gitu. Kita sedang berusaha keras, men. Dan nanti di sini, dan targetnya adalah memunculkan kaum-kaum intelektual di kalangan pelajar. Dan gue yakin dari sini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dengan kita mempunyai kesadaran dan kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita sudah terdidik, kita menjadi manusia yang berintelektual, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di kelas 2, gue pernah diajarkan oleh guru sejarah kalau misalnya bangsa Indonesia mulai merdeka itu ketika munculnya kaum intelek. Dan kita bisa belajar dari sejarah. Kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang banyak ini, bahkan masalah-masalah yang tidak kita ketahui, dengan mulai memunculkan kaum-kaum intelek dan bersambung.